kelompok yang tadinya tidak mendapat bantuan juga diberi bantuan. Hai, selamat datang di Tanya Papa, edukasi berkualitas dan ringan. Pada episode sebelumnya, Papa telah menerangkan ke saya tentang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi resesi ekonomi. Yang pertama, itu mempertahankan penghasilan. Betul, Yang kedua, itu tetap belanja. betul, betul. Tentu barang-barang pokok ya. Iya, Yang ketiga, itu mencari penghasilan tambahan. iya. Oke, Pak. Terus apa yang sekarang pemerintah sudah lakukan? Oke, yang pemerintah lakukan bukan hanya sekarang, ya, bahkan sejak awal pandemi terjadi, ya. Iya. Kita tahu bahwa penurunan ekonomi ini penyebabnya adalah pandemi COVID, Iya. bukan karena kesalahan strategi pemerintah, Iya. ya. Ini sesuatu yang tidak terduga. Pandemi COVID muncul di akhir Februari, kemudian Maret pemerintah sudah merumuskan kebijakan, dan sejak April itu sudah dieksekusi. Oke. Ada beberapa kebijakan besar yang diambil pemerintah, yaitu satu, kebijakan untuk masyarakat umum. Ya, masyarakat yang masuk golongan miskin, tidak mampu, dan masyarakat yang terdampak pandemi. Kemudian untuk kelompok yang menghasilkan, berarti para pengusaha, baik pengusaha kecil maupun menengah dan besar, Oke. ya, dan juga untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Jadi pemerintah mengambil seluruh eh, jalur untuk menahan supaya perekonomian tidak terlalu turun, gitu. Terus kalau yang dari masyarakat umum tuh apa, Pak, yang sudah diinin, Pak? Oke, yang dari masyarakat umum, Dek, yaitu seperti Papa sampaikan kemarin, pemerintah bagi-bagi duit itu pengertiannya begini. Satu, ya, untuk masyarakat yang tidak mampu, ya, itu kan sudah ada sebelumnya yang disebut dengan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu yang orang tidak mampu itu ada, ya, yang bantuan, ya, bantuan dari pemerintah yang waktu itu diberikan per 3 bulan. Nah, selama COVID itu diberikan per bulan. Jadi kriterianya banyak. Kalau keluarga itu ada tidak mampu, ada ibu hamil, ada anak sekolahnya SD, ada anak SMP, itu nanti penghitungannya beda-beda. Seperti itu. Itu satu. Itu yang jelas sudah harus dapat. Nah, kemudian di luar itu yang sebelumnya tidak pernah dapat, yang sebelumnya tidak dapat tetapi terdampak, itu juga diberi bantuan. Jadi yang kalau dulu dalam kondisi normal itu hanya kelompok tadi, kelompok miskin yang diberi. Nah, ketika terjadi COVID ini, kelompok yang tadinya tidak mendapat bantuan juga diberi bantuan. Oke, satu bantuannya sembako, ya. Sembako itu untuk wilayah Jabodetabek, ya. Dari mulai April, Mei, Juni, ya, 3 bulan pertama itu diberikan bantuan. Sembako itu ada ini nggak, Pak? Apa namanya? Budgetnya berapa gitu? Ya, itu 600.000. Nah, tapi kemudian di bulan Juli, Agustus, September itu diturunkan 300.000. Karena kan orang sudah mulai bergerak nih. Iya. Kalau yang April sampai Juni kan orang benar-benar berhenti. Iya. Nah, kemudian itu teruskan ini sampai Desember ini 300.000. Itu sembako. Terus kemudian bantuan uang tunai, ya. Oh, uang tunai dapat juga? Ada uang tunai. Itu untuk yang di luar Jabodetabek. Yang di luar, ya. Iya. Itu juga dapat bantuan. Itu. Sebesar? Ya, besarnya sama 600.000 per bulan, Oh, oke. ya. Iya. Di 3 bulan pertama, April, Mei, Juni. Tapi nanti kemudian kemarin Juli, Agustus, September dapatnya 300.000 per bulan. Oke. Terus diteruskan ini Oktober, November, Desember ini 300.000 per bulan. Itu bantuan tunai. Terus masih ada lagi, Apa tuh? ya, masih ada lagi itu subsidi untuk karyawan. Jadi karyawan yang gajinya di bawah 5 juta itu juga dapat subsidi. Total 2,4 juta, tetapi diberikannya per bulan 600.000. Nah, tadi ada beberapa persyaratan ya yang diinikan. Tapi syarat utamanya gajinya di bawah 5 juta. Ya. Jadi buat yang gajinya di bawah 5 juta dapat juga itu? Iya. Oke. Oke. Itu. Kemudian yang lain masih ada lagi. Apa? Yang lain berarti dari sektor... Enggak, yang masih masyarakat pun masih. Oh, apa tuh? Kartu prakerja. Oke, dapat. Kemudian tambahan lagi listrik. Oh, listrik juga. Subsidi listrik. Subsidi listrik itu yang 450 watt kan digratiskan. Gitu. Kemudian yang 900 watt kan dikasih diskon 50%. Itu semua pemerintah keluar uang, gitu. Iya. Ya kan? Iya. Pemerintah keluar uang. Terus kemudian ada lagi masih, ya. Ini untuk
bantuan langsung tunai di desa-desa. Ya, bantuan langsung tunai di desa itu banyak banget yang terima ya di masyarakat. Jadi masyarakat perkotaan dapat, masyarakat di pedesaan juga dapat. Itu sama jumlahnya juga 600.000 per bulan. Oke. Ya, Iya. 3 bulan pertama, yang 3 bulan berikutnya 300.000. Oke, itu banyak. Jadi uang keluar pemerintah itu besar sekali untuk ke sana. Makanya pemerintah itu tujuannya untuk menjaga supaya masyarakat tetap bisa apa? Hidup. Belanja. Oh. Iya, Iya. supaya bisa hidup dan belanja. Ah, itu dari sektor masyarakat umum. Iya. Kalau dari segi yang lain Pak kayak pengusaha atau pengusaha kecil gitu ada nggak Pak? Ada, Oh, ada. ada. Eh, Oke, setelah masyarakat sekarang pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu dapat bantuan tunai juga ada. Oh iya. Jadi bagi itu namanya bantuan langsung tunai untuk usaha mikro. Ya, itu jumlahnya 2,4 juta. Nah, bantuan ini bantuan loh, nggak dikembalikan lagi, bukan pinjaman. Bukan pinjaman ya? Bukan. Benar dikasih kali ini. Iya, dikasih. Ya, ya. Kita nggak usah bahas syarat-syaratnya ya. Iya. Nanti teman-teman pengusaha mikro, Nyari sendiri deh. silakan cari informasi, bisa juga karena penyalurannya melalui Bank BRI, Oke. ya Bank BNI, ya itu nanti bisa mencari informasi ke sana atau ke dinas koperasi ya di daerahnya untuk tahu. Kemudian bagi pengusaha mikro juga ada subsidi bunga dari Subsidi pemerintah. bunga. Subsidi bunga. Gimana tuh Pak? Iya, jadi bunganya disubsidi oleh pemerintah. Jadi sebagian bunganya ditanggung pemerintah. Kalau mereka pinjam, gitu loh. Kalau mereka punya pinjaman. Kalau yang bantuan tadi langsung tunai itu bagi pengusaha mikro yang tidak mampu meminjam. Nah, kalau yang mampu meminjam, pengusaha mikro yang punya pinjaman, itu bunganya sebagian ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Terus kemudian ada lagi nih pengusaha mikro, mau terang ada lagi. lagi. Pajak, nah, pajaknya ditanggung pemerintah. Ditanggung. Ditanggung. Jadi pengusaha mikro itu kan kena pajak. Jadi pengusaha mikro itu yang omsetnya, yang omset pendapatannya itu setahun di bawah 4,8 miliar, ya di bawah 4,8 miliar. Berarti yang omsetnya sebulan itu sekitar 400 juta masih dapat itu. Jadi pajaknya yang 0,5% itu ditanggung pemerintah. Full Oke. ditanggung, Full- pemerintah yang bayar. Full ditanggung sama pemerintah. Iya, itu. Dibayar. Dibayarin Nah, kali tapi ini. dia harus mengajukan. Semuanya mengajukannya melalui elektronik. Ya, oke. Itu buat yang pengusaha mikro ya. Ya, Kalau di atasnya itu ada lagi Pak. masih ada. Apa tuh? Nah, untuk para pengusaha ya itu banyak pengusaha di atas itu bentuknya insentif-insentif. Ya, Oke. memang tidak diberikan tunai Iya. karena kan sudah mampu. Mereka diberi insentif seperti pelonggaran di dalam angsuran pinjamannya. Oke. Jadi perbankan diminta oleh pemerintah untuk tadi mengatur kembali. Jadi di masa Covid ini mereka tidak harus mengangsur dulu. Oh. Nah, itu ada kebijakan seperti itu. Jadi mereka bisa bernafas gitu. Kalau enggak kan sudah penghasilannya omsetnya turun, dia harus banknya harus, nah itu makanya di ada relaksasi ya, ada pelonggaran selama masa pandemi ini tidak melakukan angsuran dulu. Oh, Gitu. jadi angsurannya ditunda. Ditunda. Oh, kalau ini ditunda ya. Ditunda, Bukan tetap. dibayarin ya. Bukan. Oh, ini Kalau itu ditunda. tidak ada pembayaran. Oh, Nah, iya. gitu. Terus pajak-pajak ya. Iya. Pajak untuk PPh karyawan ya, itu ditanggung pemerintah. Oh. Nah, tetapi yang harusnya disetor perusahaan diminta untuk dikasihkan karyawannya. Oh, gitu. Supaya apa tadi? Supaya Biar karyawan karyawannya bisa belanja. Oh, iya. belanja lagi, gitu ya. Iya. Itu kemudian PPh yang rutin tiap bulan, PPh pasal 25 ya, perusahaan ya, itu dikasih diskon 30% angsurannya. Oh, oke. Kalau ini diskon angsuran sementara ini, tapi nanti suruh bayar berikutnya ya. Oh, Kalau itu, iya. itu angsuran untuk selama pandemi ini, Iya. gitu. Terus ada lagi pajak-pajak yang lain, seperti kalau mengajukan restitusi sekarang bisa dipercepat. Restitusi ya itu dipercepat dikasihnya. Oke. Kemudian ada juga PPh pasal 22 impor. Jadi banyak fasilitas perpajakan. Itu untuk kelompok yang pengusaha. Pengusaha yang udah gede ya jatuhnya. Ya, gede, menengah Iya. gitu. Nah, itu. Berarti yang omsetnya itu di atas 4,8 Iya. setahun. Nah, ya. Terus untuk yang korporasi
ya BUMN korporasi besar itu juga ada, itu pembiayaan korporasi. Oke. Ya, tapi terlalu panjang mungkin kalau diterangkan di sini. Iya. Ya, oke. Kemudian yang untuk pemerintah daerah itu juga Oh, ada. itu dapat juga, ada Ya, juga. karena dia kan pemerintah daerah kan juga selama COVID ini kan harus mengatasi banyak masalah ya. Nah, Iya. itu juga ada eh, dropping dana dari pemerintah. Nah, itu besar yang dikeluarkan pemerintah Nah, untuk mengatasi ini. itu kayak dari tadi banyak banget Pak yang Iya. dikeluarin pemerintah. Ah. Itu berapa Pak? Ada totalnya nggak sih Pak? Ada ininya? Besar anggarannya ya. Anggarannya itu total itu lebih dari 690 triliun ya. Oke. Anggarannya. Berarti 690 triliun untuk Anggarannya. beberapa bentuk dari Tadi bahan. dari untuk masyarakat umum ya, tadi yang masyarakat umum tadi itu sekitar 200-an 3 triliun ya. Kemudian yang untuk Pengusaha mikro. UKM tadi itu sekitar 120-an triliun gitu. Terus untuk pembiayaan korporasi tadi sekitar 53 triliun, untuk Pemda tadi sekitar 106 triliun. Kemudian untuk yang menengah tadi itu sekitar 120 triliun. Itu belum lagi ditambah ya dalam 690 triliun tadi yang untuk mengatasi pandemi itu sendiri. Oh, Sektor kesehatan, ya kan? jadi ini masih untuk sektor apa Tadi yang namanya? Bapak ceritakan, Kayak doping ekonominya gitu ya. tetapi yang 690 itu sudah termasuk untuk ngatasin pandemi. Ya, Oke. ya tadi ya untuk beli obat-obatan, untuk merawat orang yang terkena pandemi, Iya. kemudian untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya, untuk tenaga medis itu. Jadi total kalau ya untuk mengatasi pandemi, untuk ngasih ke masyarakat umum tadi, yang sembako, bantuan tunai dan sebagainya tadi, terus kemudian untuk UMKM, untuk usaha menengah, untuk korporasi, untuk Pemda dan sebagainya, itu total 690 triliun ya, triliun. anggarannya. Banyak Ya. juga ya Pak. Ya, itu sampai Desember ini. Jadi kalau pandemi ini masih berlanjut ya pemerintah harus siap-siap lagi nih, gitu. Makanya kita harus berdoa bersama-sama supaya pandemi ini segera berakhir, Amin, iya. gitu. Iya. Ya udah Pak, berarti kita berdoa buat yang terbaik untuk Indonesia ya. Iya, semoga dan masyarakat harus itu tadi, Iya. ya, seperti tips yang sudah kita sampaikan tadi. Iya. Ya. Jadi apa namanya masyarakat yang sudah banting tulang mungkin ya di kondisi saat ini juga jangan menstigma pemerintah gimana gitu, soalnya pemerintah juga sudah melakukan banyak ternyata. Oh ya, ya sudah melakukan banyak. Makanya kita seperti kita sampaikan kemarin kan, Iya. waktu triwulan kedua ya kan, iya. kita kan minusnya hanya 5,3% iya. dibandingkan Malaysia Negara yang yang sampai lain, 17% iya. gitu misalnya. Jadi ada yang sudah dilakukan untuk menahan itu. Jadi kita harus kalau sama-sama bareng-bareng. iya, sama-sama. Kalau selama ini masih baik-baik saja, karena memang ada usaha yang dilakukan, Oke. gitu. Ada yang dilakukan, pemerintah lakukan untuk itu, ya. Iya, Dan masyarakat juga harus support. Jadi bersama-sama. Kita harus produktif. Yang harus dilakukan di saat ini harus makin produktif, ya. Harus bergerak terus makin produktif. Iya. Itu. Tapi tetap dengan tertib menjaga protokol kesehatan. Gitu. Oke deh Pak. Ya. Berarti kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia dan masyarakatnya Ya, Pak. Indonesia. Ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ya. Jadi ekonomi kita bisa bangkit lagi. Betul, dan kalian punya masa depan yang lebih baik. Amin. Ya. Oke deh Pak. Makasih ya Pak tentang informasinya. Oke dek, sukses.